Negara dewa dengan lebih dari 10.000 ksatria alam semesta, dan negara dewa dengan lebih dari 7 juta murid kaisar dewa yang kosong. Harta ini terlalu kaya. Bahkan bagi kami, ras Lik, itu adalah harta yang sangat besar. Lik di tengah menatap tempat di depannya dengan mata membara. Apa yang masuk ke matanya adalah banyak negara dewa emas, dan setiap negara dewa memiliki kekuatan yang sangat besar. Sepintas, mereka seperti emas tak berujung. Suci dan luas. Kerajaan ilahi dari setiap ahli adalah habitat yang telah dibangun oleh ahli ini sepanjang hidupnya. Mereka adalah eksistensi paling berharga dalam hidup mereka. Nilai kerajaan ilahi ini sangat menakutkan. Harta karun ini, bahkan jika ditempatkan di benua primal pembuka surga, cukup untuk menyebabkan ras memulai perang dan memperebutkan mereka. Mata Alik bersinar. Sayap di punggungnya mengepak dengan cepat saat dia terbang ke depan. Kerajaan ilahi ini semuanya milik ras Lik kita. Segera atur arai. Suruh patriark dan yang lainnya untuk bergegas dan mengambil semua kerajaan ilahi. Lik di tengah memesan. Dengan begitu banyak kerajaan ilahi, mereka tidak dapat mengambilnya bahkan jika mereka menginginkannya. Namun, sebagai klan Lik yang kuat, mereka secara alami memiliki metode mereka sendiri. Lik di sebelah kiri itu seperti ikan pipih yang kurus. Tubuhnya menggeliat dan perlahan tumbuh lebih besar. Akhirnya, ukurannya menjadi 100 kilometer. Tubuhnya memancarkan kilau aneh. Bas bas bas. Setelah beberapa puluh detik, sosok perlahan muncul di tubuhnya. Hahaha, Aske, bagus, bagus. Seekor Lik dengan kepala naga iblis, tubuh seperti ular, ekor seperti burung, dan lebih dari 10 lengan panjang muncul. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, matanya bersinar karena kegembiraan saat dia meraung keras. Masing-masing sosok ini memiliki aura menakutkan yang tidak normal. Terutama di sekitar pemimpin Lik, setiap aura menakutkan. Ini adalah aura ksatria level 8. Ada sekitar 10 dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Klan Lik, mereka berasal dari garis keturunan penyihir, mereka pernah menerima warisan dari penyihir leluhur. Kekuatan mereka semua sangat aneh dan menakutkan. Tubuh mereka seolah menyatu, aneh dan mengerikan. Pemimpin klan, jika terjadi kesalahan, mari kita ambil semuanya. Kata Lik bernama Aske sambil tersenyum. Haha, harta karun seperti itu milik Lik kita. Siapapun yang ingin merebutnya adalah musuh kita. Bahkan jika Istana Naga ingin merebutnya dari kita, kita akan membunuh mereka. Pemimpin Lik tertawa terbahak-bahak dan meraung dengan marah. Dia melambaikan tangannya pada bawahannya. Itu benar. Kita hanya perlu mewaspadai potensi Istana Naga, tapi itu saja. Jika kita benar-benar bertarung, kita juga bisa menghancurkan Istana Naga. Seorang Lik berkata sambil tersenyum dan terbang menuju negara Dewa Kosmos di depan. Dia melambaikan tangannya dan segera mengatur susunan untuk memindahkan sementara negara-negara dewa ini ke negara dewanya sendiri. Ada lebih dari 100 dari mereka, dan yang terlemah di antara mereka hanyalah ksatria alam semesta tingkat 6. Mereka sangat cepat, dan dalam beberapa menit, lebih dari 1000 negara dewa telah direbut oleh mereka. Siapa ini? Pada saat itu, tatapan pemimpin klan Lik, yang melayang di ruang hampa, tiba-tiba menjadi dingin, dan sepasang mata naga merah darahnya menatap suatu titik di ruang hampa. Dengan lambaian tangannya, kepala naga yang terkondensasi dari hukum gelap melesat ke area ruang kosong itu. Maaf, Tuan Lik King. Kami hanya lewat. Sekitar 800 juta kilometer jauhnya, lebih dari selusin sosok buru-buru mengelak ke samping dengan keringat dingin di wajah mereka. Mereka memandang pemimpin klan Lik yang dipenuhi dengan api iblis. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Pergilah, atau raja ini akan memusnahkan kalian semua. Pemimpin klan Lik, juga dikenal sebagai Lik King, menatap dingin ke selusin orang, tatapannya dingin. Ya, selusin tokoh segera merespons. Pergi. Pada saat ini, selusin sosok buru-buru mundur, ekspresi mereka agak tidak sedap dipandang. Aku tidak menyangka para ahli lumut benar-benar datang. Apalagi kecepatan pencarian mereka begitu cepat. Brengsek. Di antara selusin orang, ekspresi pemimpin parubaya itu agak tidak sedap dipandang saat dia menggeram dengan suara rendah. Di dalam kerajaan dewa itu, kerajaan dewa yang padat itu terlalu mengejutkan. Jika kita bisa mendapatkannya, ras kita akan bisa mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Lik bagus dalam semua jenis sihir, dan kami mengikuti jejak mereka untuk sampai ke sini. Kami selangkah di belakang mereka, dan sekarang harta ras dewa adil menjadi milik para lumut. Mereka terlalu kuat. Seorang pria parubaya di sampingnya sedikit iri, tetapi dia berkata tanpa daya.
Di antara mereka, yang terkuat hanyalah ksatria alam semesta tingkat 7, dan Lik memang ksatria alam semesta tingkat 8. Dan kali ini, sebagian besar ksatria alam semesta tingkat 8 makhluk besar dari Lik ada di sini. Pada saat ini, bahkan jika pasukan Istana Naga tiba, mereka tidak akan dapat mengambilnya dari lumut. Wajah mereka penuh ketidakberdayaan. Dengan keberadaan yang luar biasa di sini, mereka tidak punya kesempatan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka tidak mau. Saat mereka berbicara, mereka melihat sesosok terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Pusat kekuatan lain dari tanah purba yang membelah surga telah menemukan tempat ini. Sekelompok orang sedikit terkejut. Mereka segera melihat ke atas dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Pada saat ini, Wang Xian, yang sedang terbang, merasakan sekelompok sosok dan sedikit mengernyit. Dia melambat sedikit dan menatap kekosongan di depannya. Tidak baik. Ketika dia melihat cahaya keemasan yang mewarnai kehampaan menjadi merah, ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah cahaya dari ras Divine Kingdom of the Righteous God. Kerajaan ilahi ini disembunyikan di celah kosong dan langsung diambil oleh seseorang. Tubuhnya bergerak dan dia terus terbang ke depan. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Kenapa kamu tidak tersesat? Mati untukku. Namun, saat Wang Xian mendekat, kekuatan gelap yang menakutkan menyerangnya. Ksatria alam semesta tingkat 8. Wang Xian merasakan kekuatan ini dan merasakan hawa dingin di hatinya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Ledakan. Dia melambaikan tangannya dan bola yang hancur naik untuk menemuinya. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Di kehampaan di depan, Raja Lik melihat bahwa serangannya diblokir oleh serangan. Dia sedikit terkejut dan menyipitkan mata naganya. Hanya ksatria alam semesta level 8 yang bisa melawan serangannya. Yang seharusnya tersesat adalah kalian semua. Beraninya kau merebut rampasan perang dari istana naga kami. Wang Xian menatap Lik King yang aneh dan menakutkan itu dan berkata dengan dingin. Istana naga. Dalam ras kerajaan ilahi dari Dewa Adil, Raja Lik mendengar kata-kata Wang Xian dan matanya terfokus. Lik King, yang mengambil kerajaan dewa satu persatu, menghentikan apa yang dia lakukan dan menoleh. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Jadi bagaimana jika itu adalah istana naga? Apa yang perlu ditakuti? Ledakan, ledakan, ledakan. Di depan kerajaan dewa ras Dewa Adil, sosok kuat dari Lik terbang satu persatu. Tubuh mereka memancarkan aura yang tajam dan menakutkan saat mereka menyerang Wang Xian tanpa menahan diri. Mereka terbang ke kiri dan kanan Raja Lik dan menilai Wang Xian dengan mata dingin. Wang Xian memandangi para ahli yang terbang di atas dan ekspresinya sedikit berubah. Itu sedikit jelek. Haha, kamu ingin kami keluar dari sini. Ini pasti Raja Naga dari Istana Naga. Lik King menatap Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan rasa dingin dan jijik. Namun, Istana Naga Anda tampaknya tidak memiliki kualifikasi untuk mengizinkan kami pergi. Klan Lik dari Kerajaan Lik. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Ekspresinya sedikit jelek saat dia bertanya dengan dingin. Di ujung benua purba pembuka surga, lumut berasal dari Kerajaan Lik. Ini adalah ras yang sangat kuat. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Mereka berasal dari garis keturunan penyihir dan memiliki ilmu sihir yang aneh dan teknik ofensif yang aneh. Kekuatan biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Di depan mereka ada 11 ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 8. Dengan begitu banyak ahli, bahkan dengan kekuatan Wang Xian, dia bukanlah tandingan mereka. Saat ini, Wang Xian bisa bertarung dan bahkan membunuh 2 hingga 3 ahli dengan level yang sama. Batu kilangan 5 elemen di tangannya bisa membunuh salah satu dari level yang sama. Namun, ada terlalu banyak ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 8. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Istana Naga saat ini. Hehehe, itu benar, harta di sini milik Lik Kingdom sekarang. Siapapun yang berani bertarung dengan kami adalah musuh kerajaan Lik. Saat Anda masuk ke domain arai kami, itu akan terlihat sebagai provokasi. Jangan salahkan kami karena tidak sopan. Seorang Lik di samping Raja Lik berkata dengan dingin. Meskipun mereka tidak dapat menyerang faksi dan ahli di sekitar Lu Xingkong, mereka dapat membunuh mereka jika pihak lain menyerang terlebih dahulu. Kerajaan Lik, Klan Lik. Hahaha, apakah kamu mengancam kami? Beraninya kau, Istana Naga Belaka, mengancam kerajaan Lik kita. Ketika Lik King mendengar kata-katanya, matanya mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Hari ini, raja ini akan mengambil semua kerajaan Dewa Kosmos.
Saya ingin melihat bagaimana Istana Naga Anda akan menjadi musuh kami, haha. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di langit berbintang di sekitarnya? Apakah menurut Anda kerajaan Lik kami takut pada Anda? Hahaha, kamu tidak memiliki kualifikasi. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan juga penghinaan. Raja Naga dari Istana Naga, jangan sombong di sini. Serang kami jika kau punya nyali. Seorang Lik di sebelah Lik King berkata dengan dingin, jika bukan karena aturan surga yang membuka benua terpencil, aku akan memberimu pelajaran hanya karena apa yang kamu katakan barusan. Enyahlah. Tanpa aturan, Istana Naga Anda bukanlah apa-apa di depan kerajaan Lik kami. Bum bum bum. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, aura kekerasan melonjak ke arah Wang Xian. Pakar lain dari kerajaan Lik juga maju. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat dia merasakan aura menakutkan ini. Dia menatap dingin pada para ahli dari kerajaan Lik. Singkirkan semua kerajaan Dewa Kosmos. Siapapun yang berani merebutnya dari AS akan mati hari ini. Lik King meraung dengan ekspresi muram. Ya. Di atas kerajaan Dewa Ras Dewa Adil, beberapa Lik yang mengumpulkan kerajaan Dewa segera menjawab. Hehe. Setelah Lik King selesai berbicara, dia menatap Wang Xian dengan ekspresi muram dan sedikit mengangkat kepalanya. Ini, kerajaan Lik ini sama sekali tidak memberikan wajah Raja Naga Istana Naga. Menghadapi, ini adalah kerajaan dewa lebih dari 10.000 ksatria alam semesta. Itu adalah harta dari seluruh ras dewa yang saleh. Bahkan untuk klan Lik, itu adalah sumber daya yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa menyerah? Bahkan jika itu untuk membuat musuh dengan Istana Naga, itu bukan apa-apa. Benar, kerajaan Lik jauh lebih kuat dari Istana Naga. Jadi bagaimana jika kita tidak memberikan wajah Raja Naga? Apalagi kerajaan Lik, bahkan jika kita menghadapi begitu banyak kerajaan dewa, kita masih akan membuat pilihan yang sama. Di belakang, lebih dari 10 tetua parubaya mau tidak mau berdiskusi dengan suara rendah ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Wang Xian melayang dengan tenang di udara dan menyaksikan pembangkit tenaga listrik kerajaan Lik mengumpulkan kerajaan dewa di depannya. Di depan, kepala naga iblis besar dari Raja Lik juga menatap Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan jijik. Saat kerajaan dewa dipertahankan, Wang Xian hanya bisa berdiri di sana dan menonton. Kekuatan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Kekuatan kerajaan Lik juga bukan sesuatu yang bisa dihadapi Istana Naga. Lik Kingdom, kamu akan menyesali apa yang terjadi hari ini. Wang Xian menatap Raja Lik dan berkata dengan tenang. Hahaha, hentikan omong kosong itu. Istana nagamu tidak layak membuat kami menyesal. Lik King berkata dengan nada menghina. Raja Naga, kerajaan dewa ini dapat memungkinkan klan naga yang melahap menerima dorongan besar. Sekelompok orang terkutuk ini, sepertinya setelah kepiting Ao menyerap alam semesta kerajaan dewa, saatnya dia membawa bawahannya ke kerajaan Lik untuk melakukan perjalanan. Arai surga berdiri di belakang Wang Xian dan berkata dengan wajah muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa rampasan perang mereka, harta ras dewa adil, akan benar-benar diambil oleh faksi-faksi kuat di benua purba yang membuka surga. Tidak perlu menunggu kepiting Ao dan yang lainnya menerobos. Aku akan pergi. Meskipun aku tidak bisa membunuh yang kuat, tidak akan menjadi masalah besar bagiku untuk menghancurkan semua ksatria alam semesta di bawah level 7 di kerajaan Lik. Anlai berkata dengan muram. Dengan kemampuannya, memasuki kerajaan Lik akan menyebabkan seluruh kerajaan Lik membayar mahal. Memang, tidak perlu menunggu. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan ekspresi sinis, aku akan membuat mereka memuntahkan semuanya. Ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Dia berbalik dan terbang kembali. Hehe, sampah. Di depan, Lik King melihat Wang Xian pergi. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Kemudian Raja Naga dan yang lainnya telah pergi. Apa yang bisa kita lakukan jika mereka tidak pergi? Istana Naga bukan tandingan kerajaan Lik. Tes-tes, Istana Naga telah menderita kerugian besar kali ini. Hehe, kekuatan yang mengelilingi Lu Xingkong tidak berani menyentuh harta mereka, tapi kami, kekuatan yang membelah surga dan benua yang sunyi, Do. Di belakang, selusin orang menggelengkan kepala sambil tersenyum ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya pergi. Ledakan. Namun, pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan fluktuasi energi di samping. Sosok Raja Naga muncul di depan mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Ini membuat wajah mereka berubah. Tidak baik. Apa yang coba dilakukan oleh Raja Naga ini?
Lebih dari selusin ahli dari benua primal pembuka surga melihat Wang Xian muncul di samping mereka seketika. Murid mereka sedikit mengerut dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka merasakan ancaman kematian menyelimuti mereka. Tanpa ragu-ragu, beberapa dari mereka langsung melarikan diri sementara yang lain ingin segera kembali ke negara Dewa Kosmos mereka. Sekelompok orang yang mencari kematian. Istana Nagaku mengatakan bahwa siapapun yang berani mengingini rampasan perang Istana Naga kita akan mati. Wang Xian menatap mereka dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan langsung menyelimuti mereka semua. Ledakan. Pada saat berikutnya, kematian menyelimuti lebih dari 10 dari mereka. Tidak. Raja Naga, jangan. Ekspresi selusin dari mereka berubah drastis. Dengan kecepatan menakutkan Wang Xian, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mata mereka merah darah saat mereka meraung marah. Bang! Namun, pada saat berikutnya, energi yang padam mendarat di tubuh mereka, menyebabkan vitalitas mereka dengan cepat padam. Berdengung. Namun, salah satu pria parubaya memancarkan cahaya kuning tanah. Cahaya kuning tanah menghilang dalam sekejap, meninggalkan mayat. Di sekelilingnya, lebih dari selusin orang dibunuh oleh iblis dalam sekejap. Bahkan seorang ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur level 7 tidak dapat menahan satu gerakan dari Wang Xian. HMPH. Wang Xian mendengus dingin. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kembali. Dia berkata kepada Tian Chen sebuah kebohongan dan sosoknya menghilang. Huf. Demon itu, DMN Raja Naga. Mereka bukan tandingan Lik. Jika mereka tidak berani melakukan apapun pada Lik, mereka akan membunuh kita. Mereka yang menggertak yang lemah takut pada yang kuat. Istana Nagamu layak mati. Ketika Wang Xian baru saja kembali ke Istana Naga, pada saat yang sama, dia berada di rawa di tepi tanah purba yang membelah surga. Ada banyak istana kaki di rawa kaki. Istana-istana ini tidak diam. Beberapa dari mereka perlahan memasuki rawa. Di salah satu istana, patung tanah liat tak bernyawa perlahan menunjukkan kekuatan hidupnya. Dia membuka matanya, wajahnya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, dan tubuhnya gemetar. Dia adalah seseorang yang sudah mati sekali. Bahkan jika dia telah dibangkitkan, harga kebangkitan itu terlalu besar. Selain itu, selusin rekan yang bersamanya semuanya dibunuh oleh Raja Naga. Bagaimana mereka menyinggung Raja Naga? Itu karena Raja Naga melihat bahwa mereka mudah diganggu. Raja Naga, dia meraung marah dengan wajah penuh keengganan, dan tubuhnya gemetar hebat. Tapi dia tahu bahwa dia bukan tandingan Raja Naga. Ras mereka juga bukan tandingan Istana Naga. Tubuh pria lumpur itu bergetar hebat. Beberapa menit kemudian, dia mengeluarkan AI alam semesta dan segera memposting pesan di dalamnya. Bahkan jika dia tidak bisa membalas dendam, dia harus membuat Raja Naga jijik. Raja Naga, bagaimana dengan ras dewa yang adil? Di Istana Naga, ketika Perdana Menteri Gui melihat Wang Xian dan yang lainnya kembali dan melihat bahwa ekspresi Raja Naga tidak baik, dia sedikit mengernyit dan berjalan mendekat untuk bertanya dengan lembut. Mereka telah diduduki oleh orang-orang dari Kerajaan Lik. Mereka memiliki 11 ksatria alam semesta level 8 di sana. Perdana Menteri Gui, kumpulkan beberapa informasi tentang Kerajaan Lik dari AI Universal. Wang Xian menginstruksikannya dengan wajah serius. Dia pindah dan duduk di kursi naga. Kemarahannya perlahan mereda. Karena pembangkit tenaga listrik Kerajaan Lik, Raja Lik, ingin menjadikan Istana Naga sebagai musuh dan menemani Raja Istana Naga, Wang Xian akan bermain dengan mereka. Pembangkit tenaga terkuat di seluruh Kerajaan Lik hanyalah ksatria alam semesta level 8. Oleh karena itu, Wang Xian dan Istana Naga memiliki kartu truf ini untuk dimainkan bersama mereka. Dia ingin Kerajaan Lik memuntahkan semua hal yang telah mereka peroleh. Dia ingin mereka membayar harga yang mahal. Itu Raja Naga. Ekspresi Perdana Menteri Gui sedikit berubah dan dia langsung mengangguk. Perdana Menteri Gui secara alami dapat membayangkan betapa besar kerajaan ilahi dan harta ras dewa yang adil. Belum lagi hal lain, hanya kerajaan ilahi itu saja yang memungkinkan ras naga yang melahap menerima dorongan besar. Adapun sumber daya lainnya, tidak perlu menyebutkannya. Jumlah sumber daya ini sangat penting bagi Istana Naga. Namun, dia tidak menyangka itu akan direnggut oleh seseorang. Dia segera membuka AI miliknya dan memerintahkan beberapa bawahannya untuk mulai mengumpulkan beberapa informasi tentang kerajaan Lik. Wang Xian duduk di kursi naga dan merenung sejenak. Kemudian, dia menghilang seketika dan tiba di Istana Naga Emas Merah. Saat ini, setengah dari bahan bangunan di seluruh Istana Naga telah habis. Tubuh besar kepiting Ao masih melahap terus-menerus.
Raja Naga, merasakan kedatangan Wang Xian, Aokrep segera berhenti dan membungkuk padanya. Berapa lama untuk melahap Istana Naga dan Istana Naga Angin Ilahi dan Naga Petir? Wang Xian bertanya langsung padanya. Raja Naga, saya khawatir ini akan memakan waktu 1 hingga 2 tahun lagi. Istana Naga ini terlalu kokoh dan memiliki terlalu banyak energi. Dia segera menjawab. Istana Naga Raja Naga yang kuat tidak mudah untuk dimakan. Kita harus tahu bahwa saat itu, bahkan prajurit tingkat 8 atau 9 ksatria alam semesta tidak dapat menembus Istana Naga ini. Dia juga mulai melahap dari dalam. Jika dari luar, dia tidak akan bisa menggigitnya. Sesuai harapannya, proses melahap akan sangat lambat. Tidak apa-apa. Tidak perlu terburu-buru. Wang Xian mengangguk. Kecepatan ini juga tidak lambat. Awalnya, Wang Xian berencana menunggu Istana Naga mencapai langit berbintang yang mengelilingi daratan. Setelah menyerap ras laut kuno, dia akan menunggu beberapa tahun lagi sebelum dia bisa mendarat. Sekarang, beberapa situasi telah dikacaukan oleh Kerajaan Lik. Namun, dia masih belum berencana untuk segera mendarat. Pertempuran untuk mendarat harus menunggu kepiting Ao dan yang lainnya meningkatkan diri. Adapun Kerajaan Lik, Wang Xian bisa menyelesaikannya tanpa Aokrep dan yang lainnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan segera kembali ke Istana Naga. Dia membuka AI Universal dan mencari beberapa informasi tentang Kerajaan Lik. Kerajaan Lik adalah faksi di tepi benua purba yang membuka surga. Seseorang juga dapat memilih untuk menantang Kerajaan Lik untuk pertempuran pendaratan, tetapi pada dasarnya, tidak ada faksi yang memilih untuk melakukannya. Mereka berada di peringkat 3 besar di tepi benua. Faksi Wizard milik faksi puncak. Mereka bertarung melawan orang-orang dari level yang lebih tinggi. Metode penyerangan mereka yang aneh membuat faksi lain di benua purba yang membelah surga menjadi gelisah. Namun, ketika Wang Xian mulai mencari informasi tentang Kerajaan Lik, dia melihat berita terbaru. Harta karun ras Dewa Adil dan Kerajaan Ilahi dari semua yang kuat dan elit semuanya telah diperoleh oleh Kerajaan Lik. Ketika Raja Naga menyerbu, dia hanya bisa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan di hadapan para prajurit kuat dari klan Lik. Raja Naga dari Istana Naga terlalu sombong. Rampasan perang Anda, harta Anda, dan kekuatan yang mengelilingi langit berbintang tidak berani menyentuhnya. Namun, kekuatan benua purba yang membelah surga berani menyentuh mereka. Sekarang harta ras dewa yang saleh semuanya telah diambil oleh Kerajaan Lik, tidakkah kamu berani mengatakan apapun? Sampah. Ada beberapa informasi yang mirip dengan ini. Selain itu cukup populer sekarang. Ini membuat Wang Xian sedikit mengangkat alisnya. Apa yang telah terjadi? Ras Treasures of the Righteous God diambil oleh kekuatan dahsyat dari Open Sky Primal Continent. Makhluk hebat dari Kerajaan Lik di Open Sky Primal Continent mengambil harta dari ras dewa yang adil. Ini. Tidak mungkin, itu benar-benar diambil oleh Kerajaan Lik. Istana Naga itu kehilangan terlalu banyak kali ini. Ini adalah negara dewa dengan lebih dari 10.000 ksatria, dan semua harta ras dewa adil, sebenarnya ditempati oleh Kerajaan Lik. Kekuatan Kerajaan Lik sangat kuat. Mereka memiliki lebih dari 10 ksatria alam semesta tingkat 8 prajurit, dengan kekuatan Istana Naga, mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Di alam semesta AI, ketika seseorang merilis berita tentang harta ras dewa yang saleh, itu menyebabkan keributan besar. Istana Naga menghancurkan kedua ras tersebut dan memperingatkan semua ras untuk tidak menyentuh harta karun kedua ras tersebut. Pasukan yang mengelilingi Lu Xingkong tidak berani menyentuh mereka. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan dahsyat dari surga yang membuka benua purba akan berani menyentuh mereka dan bahkan menduduki mereka sepenuhnya. Lu Xingkong tidak tahu banyak tentang Kerajaan Lik. Tetapi mereka juga tahu bahwa ini bukanlah kekuatan biasa di ujung benua purba pembuka surga. Itu adalah keberadaan yang kuat. Melalui alam semesta AI, mereka dapat menemukan beberapa informasi dasar tentang Kerajaan Lik. Belum lagi hal-hal lain, hanya selusin ksatria alam semesta level 8 makhluk hebat bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Wei Lu Xingkong. Bahkan Istana Naga bukanlah tandingan Kerajaan Lik. Lebih jauh lagi, sekarang seorang ahli telah terungkap, bahkan jika Raja Naga bergegas mendekat, dia hanya akan dapat melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Jika harta ras Dewa Adil diperoleh oleh orang lain, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Istana Naga. Yang terpenting, Istana Naga masih belum bisa berbuat apa-apa kepada pihak lain. Hal ini menyebabkan para ahli di sekitar Lu Xingkong berdiskusi dengan takjub. Ini bukan pukulan kecil bagi prestis seIstana Naga. Wang Xian melihat informasi tentang AI alam semesta, dan matanya berbinar. Hehe, kalau tidak salah,
Orang yang kabur itu yang mengungkapnya. Wang Xian bergumam. Mereka sudah menempati harta karun itu, jadi tidak perlu membuat marah Istana Naga. Lagi pula, meski Istana Naga tidak sekuat mereka, masih ada ahli yang setara dengan mereka dalam hal kekuatan tempur puncak. Itu berarti dia telah membunuh lebih dari selusin ahli. Salah satu dari orang-orang itu telah melarikan diri dengan bantuan harta penyelamat yang kuat. Melihat pesan dari akun yang sama, matanya menjadi dingin. Tidak hanya 2 pesan dari awal, tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa Raja Naga adalah sampah. Keberadaan seperti itu cepat atau lambat akan terbunuh di benua primal yang membuka surga. Mereka juga mengatakan bahwa Istana Naga tidak boleh terlalu sombong. Ada banyak keberadaan yang kuat di tanah kacau yang membelah surga. Jika mereka sombong, mereka akan dihancurkan. Setelah mengirim lebih dari selusin pesan, terlihat bahwa orang ini sangat membenci Raja Naga. Ini pasti keyboard warrior. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak dapat melakukan apapun padamu hanya karena kau melarikan diri dengan nyawamu? Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung, dan tatapan dingin muncul di matanya. Dia sudah menyimpan selusin mayat. Melalui mayat, dia bisa mengetahui dari faksi mana pihak lain berasal dari tanah purba yang membelah surga. Pihak lain hanya berani mengoceh di alam semesta. Itu juga bisa membuktikan bahwa kekuatan ras ini lebih rendah dari Istana Naga. Kalau tidak, mereka tidak akan bersembunyi di balik keyboard, berteriak, mengejek, dan memaki. Seiring berjalannya waktu hari demi hari, secara bertahap dipastikan bahwa harta ras dewa yang saleh telah ditempati oleh pembangkit tenaga listrik kerajaan Lik di tanah purba yang membelah surga. Selain itu, semuanya telah dibawa pergi. Istana Naga juga memasuki langit berbintang di sekitarnya. Mereka tidak pergi ke ras dewa yang saleh, tetapi terbang langsung ke ras laut kuno. Kerajaan ilahi ras laut kuno tersembunyi di mana-mana. Selain itu, harta ras laut kuno tidak bisa dibandingkan dengan harta ras dewa yang saleh. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan di benua purba yang membuka surga yang mendambakan harta ras laut kuno. Setelah 10 hari berikutnya, Istana Naga tiba di langit berbintang tempat ras laut kuno berada. Dalam beberapa hari berikutnya, Istana Naga mulai mencari kerajaan dewa makhluk agung dari ras laut kuno. Raja Naga, aku telah membuat terobosan. 2 hari kemudian, kekuatan Heaven Array memiliki terobosan yang lengkap. Ksatria semesta level 7 dianggap cukup bagus di benua surga yang membuka kehancuran. Oke, ikut aku. Wang Xian melihat susunan surga dan berkata. Dalam 12 hari, selain mengumpulkan lebih banyak informasi tentang kerajaan Lik, dia juga menunggu kekuatan Heaven Array untuk menerobos. Kali ini, dia masih membutuhkan Heaven Array untuk menyelidiki beberapa hal. Misalnya, 10 atau lebih ras yang telah dia bunuh. Orang itu telah lama menuntut alam semesta, dan Chu Xian siap untuk pergi dan memberi mereka kejutan. Itu Raja Naga. Arai langit mengangguk. Kita akan pergi langsung. Anda pergi ke sarang induk dan menunggu perintah. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya dan menyimpan susunan langit ke dalam sarang induk. Dia memberi perintah kepada Perdana Menteri Gui dan terbang keluar dari Istana Naga ke susunan teleportasi planet ras laut kuno. Saat ini, Istana Naga menerima semua harta dan warisan ras laut kuno. Sementara itu, Istana Naga juga untuk sementara berada di wilayah laut. Melalui 2 transmisi formasi teleportasi, sosok Wang Xian muncul sekali lagi di planet ras laut purba di depan tanah kacau yang membelah surga. Sekarang, planet ini telah diambil alih oleh Istana Naga. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang ke arah tanah kacau yang membelah surga dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah terbang selama setengah jam, daratan yang sangat luas muncul di hadapannya. Aura kuno yang sepertinya berasal dari tanah yang kacau datang dari tanah di depannya. Wang Xian melihat ke tanah yang sangat luas dan merasakan aura yang kacau. Rasa hormat yang samar muncul di hatinya. Tanah kacau yang membelah surga. Pusat alam semesta, tanah pertama di awal langit dan bumi. Tempat di mana semua makhluk hidup dilahirkan. Wang Xian melihat benua yang tak terbatas dan luas ini dan sedikit melambat. Saat benua semakin dekat, dia bisa merasakan ketidakberartiannya. Meskipun dia telah mencapai kekuatan tempur ksatria alam semesta level 8, dia masih merasa tidak penting di benua ini. Di benua itu, ada semua jenis pohon tinggi, semua jenis gunung besar, dan semua jenis binatang buas terbang di langit dan berlarian di bawah. Apakah ini benua primal yang membuka surga? Bahkan energi spiritualnya sangat padat. Ketika dia tiba di langit di atas benua purba yang membuka surga, hati Wang Xian sedikit terguncang saat dia mengalihkan pandangannya ke rerumputan dan pepohonan di sekitarnya. Di benua purba yang membuka surga,
setiap makhluk hidup memiliki kemungkinan untuk mendapatkan perasaan. Tumbuhan, gunung, dan bahkan sungai memiliki kemungkinan untuk mendapatkan perasaan. Oleh karena itu, di benua primal yang membuka surga, yang terbaik adalah tidak menghancurkan secara sembarangan. Anda mungkin diserang oleh akar dan wilayah makhluk yang kuat jika Anda tidak berhati-hati. Yang kuat memangsa yang lemah di Split Heaven Primal Continent. Begitu makhluk besar yang mengelilingi langit berbintang memasuki tempat ini, mereka akan dibunuh bahkan jika mereka dibunuh. Di sini, satu-satunya hukum adalah survival of the fittest. Seluruh Split Heaven Primal Continent sangat besar, begitu besar sehingga melebihi semua imajinasi. Sebagai asal-usul kehidupan di alam semesta, jumlah makhluk hebat di tingkat ksatria alam semesta di sini sangat menakutkan. Di sini, hanya ksatria alam semesta di atas level 7 yang bisa disebut makhluk hebat. Semakin dekat ke pusat daratan, semakin banyak makhluk hebat yang ada. Ini karena tempat-tempat di dekat pusat adalah semua tempat di mana para murid dari ras tingkat atas aktif. Di seluruh negeri, ras utama menempati sebagian besar, dan sebagian kecil ditempati oleh beberapa binatang buas dan binatang luar angkasa. Serta beberapa tumbuhan dan gunung yang memiliki kecerdasan dan kekuatan yang kuat. Jangan remehkan ini. Tempat paling terkenal di surga yang membuka benua terpencil adalah tanah pegunungan dan lautan. Itu adalah surga bagi binatang buas dan raksasa luar angkasa. Kekuatan binatang buas dan raksasa luar angkasa di sana sebanding dengan kekuatan ras puncak. Bahkan para ahli dari ras puncak harus berhati-hati saat masuk. Beberapa binatang buas yang aneh dan raksasa luar angkasa mungkin tidak dapat melarikan diri bahkan jika seseorang menginginkannya. Wang Xian melayang di kehampaan saat matanya berkedip saat dia mengamati sekelilingnya. Peta wilayah surga yang membelah tanah yang kacau ini muncul di benaknya. Ada cukup banyak ras tingkat menengah dan tingkat tinggi di tepi wilayah ini. Ada lebih dari 100 dari mereka. Tentu saja, ini hanya yang lebih dekat ke tempat Wang Xian berada. Semakin dekat dia ke tepi tanah, semakin lemah rasnya. Dia terbang langsung ke darat. Rumput ilahi dan pohon ilahi dapat dilihat di mana-mana. Tanaman tingkat dewa bukanlah hal yang istimewa. Orang bisa melihat banyak tanaman tingkat raja dewa hanya dengan pandangan sekilas. Dapat dikatakan bahwa jika keberadaan di tingkat raja ilahi dilemparkan ke tanah kacau yang membelah surga, selama dia bisa bertahan, akan mudah baginya untuk mencapai tingkat kaisar ilahi. Kecuali jika mereka memiliki ras mereka sendiri sebagai pendukung mereka. Wang Xian terbang di ketinggian 1 juta meter di atas tanah kacau yang membelah surga. Ketinggian ini biasanya di atas pohon, di tengah beberapa puncak gunung kecil. Jika dia lebih tinggi, dia mungkin diserang oleh beberapa binatang buas. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen mengamati sekeliling. Wang Xian dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Energi spiritual di sana sangat padat. Apakah ada surga atau harta karun? Setelah terbang selama setengah jam, Wang Xian tiba-tiba merasakan energi spiritual yang padat datang dari suatu arah. Dia ragu-ragu sejenak dan segera terbang untuk melihatnya. Tidak banyak makhluk di tepi yang bisa mengancamnya. Segera, sebuah sungai muncul di garis pandangnya. Sungai itu sangat aneh. Panjangnya setidaknya 1 miliar kilometer dan lebarnya puluhan juta kilometer. Sungai seperti itu hanya bisa disebut sungai kecil di benua purba yang membuka surga. Saat ini, ikan bersayap cukup banyak di sungai ini. Ada banyak ikan. Mereka memancarkan aura dan kekuatan yang kuat. Sungai ini sangat aneh. Rasanya seperti memiliki kehidupan. Wang Xian menoleh dengan rasa ingin tahu. Dia melirik ke sungai dan ikan-ikan di dalamnya dan segera terbang. Suara mendesing. Sebelum dia bisa mendekat, seluruh sungai tiba-tiba berubah. Sungai yang semula mengalir di tanah itu memiliki kedalaman setidaknya beberapa juta kilometer. Namun, itu benar-benar tenggelam langsung ke tanah. Ikan bersayap di sungai juga menghilang sama sekali. Itu seperti ilusi. Sungai ini harus memiliki kehidupannya sendiri. Pendekatannya seharusnya membuatnya merasa terancam dan melarikan diri dalam sekejap. Wang Xian mengamati sungai dengan mata Yin Yang dan 5 elemen naganya. Dia tidak dapat menemukan jejak sungai atau ikan di dalamnya. Ini benar-benar ajaib. Mungkin kemampuan ini telah mencegah pembangkit tenaga listrik lain untuk menangkap mereka. Dia bergumam dan menggerakkan tubuhnya. Dia terus terbang ke sungai. Kali ini, tujuan utamanya adalah Kerajaan Lik. Tujuan keduanya adalah untuk berkeliling ke benua prasejarah yang membelah surga. Wang Xian meningkatkan kecepatannya dan terbang melewati pegunungan yang menjulang tinggi. Kerajaan Lik agak jauh. Butuh setidaknya 2 hari untuk terbang ke sana. Di tengah perjalanan,
dia bisa dibilang telah menyaksikan beberapa pemandangan tanah purba yang membelah surga. Ada semua jenis makhluk ajaib dan serangan aneh yang tidak mungkin dilawan. Bahkan selama 2 hari Wang Xian terbang, dia diserang 2 kali. Pria yang menyerangnya untuk kedua kalinya tidak berhasil dan berhasil melarikan diri. Ini sangat mengejutkan Wang Xian. Aku di sini. Wilayah kerajaan Lik ada di depan. 2 hari kemudian, Wang Xian melihat ke lokasi di depan sesuai dengan informasi yang diterimanya. Kerajaan Lik, wilayah klan Lik. Di kerajaan Lik, ada tanah yang diberkati yang disebut Pulau Penyulingan Iblis. Di tanah yang diberkati itu, binatang iblis dapat dengan cepat pulih dari luka apapun di pulau itu. Itu adalah tanah suci dari klan Lik. Itu juga merupakan tanah terberkati alami dari surga yang membuka benua terpencil. Benua sunyi yang membuka surga misterius melahirkan sejumlah besar tanah yang diberkati, yang memiliki semua jenis kemampuan. Beberapa tanah yang diberkati bahkan dapat mengeluarkan kemampuan pertahanan yang kuat untuk melindungi makhluk di tanah yang diberkati. Pulau Pemurnian Iblis adalah yang diandalkan oleh kerajaan Lik, dan itu juga salah satu alasan mengapa klan Lik begitu kuat. Selain tanah yang diberkati gua surga kerajaan Lik, ada sejumlah besar lumut, binatang fei, dan binatang buas yang hidup di seluruh wilayah. Ada 12 kota Lik utama. Ada lebih dari 100 juta Lik di seluruh warga kerajaan Lik. Ratusan juta lumut ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa dari faksi di langit berbintang di sekitarnya. Lingkungan benua primal pembukaan surga sangat kejam. Jika ras dewa yang saleh berhasil melakukan pertempuran pendaratan, ratusan miliar orang dari ras dewa yang saleh dapat dikurangi menjadi ratusan juta tahun. Itu sangat kejam, tapi yang tersisa adalah eksistensi yang paling elit dan kuat. Adapun alasannya, ini mungkin melibatkan beberapa rahasia khusus. Ada 12 kota utama kerajaan Lik. Masing-masing memiliki lebih dari 10 juta orang, dan masing-masing dari mereka memiliki pembangkit tenaga ksatria level 8 alam semesta. Selanjutnya, kita akan menggunakan kota-kota utama ini sebagai contoh. Sumber daya istana naga tidak mudah direbut. Mata Wang Xian berkilat dengan ekspresi dingin. Dia mendarat di tanah, dan sisik naga perlahan menutupi wajahnya. Sepasang tanduk naga muncul. Seluruh orangnya telah mengalami perubahan besar. Dia mengeluarkan AI alam semesta dan menemukan posisinya. Kemudian, dia berjalan lurus ke arah salah satu kota utama di kerajaan Lik. Scorpion Imperial City adalah salah satu dari 12 kota utama di kerajaan Lik. Seluruh kota utama dianggap sebagai kota utama berukuran sedang di kerajaan Lik. Wang Xian berjalan di tanah. Karena itu adalah wilayah kerajaan Lik, tidak banyak binatang buas yang mengerikan. Jumlah makhluk yang dia buru dalam kegelapan bahkan lebih sedikit lagi. Saat dia berjalan ke depan, Wang Xian memperhatikan ada lapisan penghalang racun di depannya. Racun adalah metode serangan umum untuk penyihir. Kota Kekaisaran Kalajengking adalah kota yang diselimuti kabut beracun. Di kota ini, jika tidak ada antibodi kabut racun atau penawar racun, bahkan ahli alam dewa tingkat pertama tidak akan bisa bertahan di sini. Udara seluruh Scorpion Imperial City dipenuhi dengan kekuatan korosif. T.S. Kates, beberapa tempat di benua primal yang membuka surga ini memang mistis. Wang Xian bergumam, tempat seperti itu tidak cocok untuk ditinggali makhluk biasa. Bahkan jika anggota biasa klan naga datang ke sini, kekuatan tempur mereka akan turun sedikit. Menurut catatan AI alam semesta, setiap kota di kerajaan Lik dibangun di atas surga kecil, apakah surga di sini berhubungan dengan racun? Dia bergumam dan terus terbang ke depan. Setengah jam kemudian, dia melihat tanda-tanda aktivitas biologis di sekitarnya. Tiba-tiba, dia merasakan jejak darah menyebar ke arahnya. Ini membuatnya menyipitkan matanya sedikit dan terus berjalan ke depan. Tangkap dia. Ketika jejak darah sampai ke kaki Wang Xian, 3 suara tiba-tiba terdengar. Dia merasakan 3 sosok tertutup kabut beracun berdarah menyerangnya. Pembuluh darah di bawah tubuhnya langsung naik dan membentuk jaring beracun yang menyelimuti Wang Xian sepenuhnya. Penyergapan langsung. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya. Ada 3 Lik. Salah satunya berkepala manusia dan bertubuh mirip kadal. Tubuhnya benar-benar terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Salah satunya memiliki sepasang sayap. Di kepalanya, ada puluhan pasang mata. Yang terakhir seperti ular piton raksasa. Panjangnya lebih dari 10.000 meter dan menyapu ke arahnya. Wang Xian menatap makhluk yang menyerangnya. Matanya menunjukkan tatapan dingin. Berdengung. Tidak baik. Lik dengan puluhan pasang mata memiliki sedikit perubahan ekspresi. Dia segera meraung dengan suara rendah.
Kamu mencari kematian. Wang Xian melihat kewaspadaannya yang kuat dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia melambaikan tangannya dan energi dari 5 elemen langsung menahannya. Tuhanku, selamatkan hidupku. Ampunilah hidupku. 3 lik yang ditundukkan dalam sekejap melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka memohon belas kasihan dengan ngeri. Penangkapan jiwa. Tatapan Wang Xian terfokus saat ketiga lik itu bergetar. Gelombang informasi ditransmisikan ke dalam pikirannya. Saat dia menyerap informasi ini, matanya berbinar. Benua yang membelah surga dan primal ini bahkan lebih kejam daripada dunia luar. Setelah lebih dari 10 menit, dia membuka matanya perlahan dan bergumam. Menurut pemahamannya, ketiga orang ini ingin menyergap dan membunuhnya. Dan alasannya adalah karena lik berkepala manusia menginginkan kepalanya. Sesederhana itu, dia menginginkan kepalanya. Di kerajaan Lik, klan Lik memiliki 2 cara pelatihan. Salah satunya adalah berjalan di jalur ilmu sihir murni, dalam istilah sihir. Tapi klan Lik memiliki lebih banyak dari yang lain. Mereka memburu makhluk yang kuat dan memindahkan kepala, sayap, ekor, dan mata makhluk itu ke tubuh mereka sendiri. Melalui metode ini, mereka bisa memperkuat diri. Ini adalah cara lain untuk memperkuat sihir seseorang. Itu juga merupakan jalur kedua untuk penyihir. Jalan ini sekuat sihir murni. Namun, untuk mencapai level penyihir leluhur, tubuh fisik dan ilmu sihir seseorang harus mencapai level yang menakutkan. Mereka sebenarnya menginginkan kepalaku. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Mereka menyadari bahwa kepala mereka agak istimewa, jadi mereka ingin memindahkan kepala mereka. Dari ingatan mereka, Wang Xian juga memahami hal lain. Di belantara tanah purba yang membelah surga, itu sangat berbahaya. Bahkan para murid yang kuat dari kerajaan Lik akan saling membunuh dan menjarah satu sama lain. Selama mereka menjadi lebih kuat, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan tempat yang lebih baik untuk berkultivasi. Di kota Kekaisaran Kalajengking, memang ada tanah yang diberkati. Seseorang bisa mengolah tubuh racun yang kuat di sana. Namun, seseorang harus membayar sejumlah besar sumber daya untuk masuk dan berkultivasi di sana. Wang Xian memiliki beberapa pemahaman tentang informasi di Scorpion Imperial City dalam pikirannya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus terbang ke depan. Tidak lama kemudian, sebuah kota besar di dalam kabut beracun muncul di hadapannya. Seluruh kota sangat besar. Itu menggunakan puncak gunung sebagai tembok kota dan tampak misterius dari jauh. Kabut beracun di sekitarnya merembes keluar dari sini. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan terus terbang masuk. Scorpion Imperial City adalah kota terbuka. Bahkan orang luar pun bisa memasukinya. Tentu saja, jika banyak orang asing masuk, mereka juga akan diawasi. Wang Xian masuk sendirian dan tidak menarik banyak perhatian. Ketika dia memasuki kota Raja Kalajengking, Wang Xian melihat sejumlah besar warga kerajaan Lik. Semuanya adalah Lik yang kuat. Seluruh kota Raja Kalajengking seperti kebun binatang untuk berbagai spesies. Semua jenis Lik disatukan dan memancarkan semua jenis aura aneh dan jahat. Kebanyakan dari mereka sebagian besar berwarna gelap dan beracun. Saat Wang Xian terbang di atas kota, dia bisa mencium bau darah yang kuat. Pantas saja penyihir disebut jahat, misterius, aneh, dan kuat. Beberapa penyihir di Scorpion Imperial City memang aneh dan jahat. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Ini karena cara dia berlatih ditakdirkan untuk menjadi kejam dan jahat. Suara mendesing. Setelah terbang selama setengah jam, dia mulai menambah kecepatan. Bangunan-bangunan di seluruh kota Kekaisaran Kalajengking berbentuk aneh. Beberapa dari mereka tinggal di sarang. Beberapa dari mereka tinggal di lubang cacing yang aneh. Ada sangat sedikit bangunan seperti manusia. Ayo pergi ke pusat kota Kekaisaran Kalajengking dan lihat tanah yang diberkati. Kalau begitu, kita akan menghancurkan tempat ini. Mata Wang Xian menunjukkan tatapan sinis. Kali ini, dia ada di sini untuk menghancurkan kerajaan Lik. Dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Wang Xian tidak menunjukkan belas kasihan kepada makhluk yang tampak aneh ini. Apa yang mereka kejar adalah survival of the fittest. Kalau begitu, mereka akan binasa di bawah hukum rimba. Berdengung. Di dekat pusat Scorpion Imperial City, sebuah bola raksasa berdiri di sana. Diameter bola itu lebih dari 100 juta kilometer. Di atas bola, terdapat banyak lubang dengan berbagai ukuran. Ada ahli yang masuk dan keluar dari lubang ini dari waktu ke waktu. Apakah ini sarang racun kota Kekaisaran Kalajengking? Itu adalah surga yang terhubung ke benua pembuka surga dan primal. Semua penghalang racun meluap dari sini. Wang Xian bergumam. Dengan sebuah gerakan,
Cakram naga Yin yang muncul di sekelilingnya. Yin dan yang berputar dan sosoknya perlahan menghilang. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang langsung ke dalam gua. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat dia tiba di depan pintu masuk gua, kekuatan korosif tiba-tiba menyerangnya. Hah! Wang Xian sedikit terkejut saat melihat ini. Dia dapat ditemukan meskipun dia bersembunyi di lempeng naga Yin Yang. Ini, ada makhluk aneh yang menyerang gua Kaisar Kalajengking. Siapa yang berani mengadili kematian? Beraninya mereka menerobos masuk ke gua Kaisar Kalajengking. Energi korosif mencegah Wang Xian memasuki gua Kaisar Kalajengking. Setelah itu, dari dalam gua Kaisar Kalajengking, satu demi satu sosok terbang. Mereka membawa gas beracun yang kuat di tubuh mereka. Gas beracun seperti zat dibebankan langsung ke Wang Xian. HMPH, karena aku tidak bisa masuk untuk menyelidiki, aku akan mati-matian saja. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia tidak di sini untuk bersenang-senang. Dia ada di sini untuk menghancurkan kota Kekaisaran Kalajengking dan menyerang Kerajaan Lik. Karena dia telah ditemukan, tidak perlu bersembunyi. Selanjutnya, menurut apa yang dia ketahui, ada 12 kota utama di Kerajaan Lik. Setiap kota utama hanya memiliki satu ksatria alam semesta level 8, The League City Lord. Wang Xian yakin bahwa dia bisa membunuh ksatria alam semesta level 8 dalam waktu 10 detik. Hong, tubuhnya bergetar, dan kekuatan yang menakutkan mengalir ke segala arah. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerbu langsung ke gua surga Scorpion Emperor Grotto. Peng, pertahanan gua Kaisar Kalajengking surga langsung ditembus olehnya. Saat dia masuk, dia melihat lebih dari 1000 lik menyerangnya. Setiap lik memiliki kekuatan tempur yang tidak kurang dari ksatria alam semesta level 5. Haha, selama ada lebih banyak lik dari negara-negara lik, kita bisa menebus hilangnya ras dewa yang adil. Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya dan mengubahnya menjadi cakar naga. Cakar naga merobek lurus ke depan. Kekuatan menakutkan yang terkandung dalam cakar naga menyebabkan ekspresi ribuan lik yang menyerangnya berubah drastis. Ini buruk. Kekuatan para penyusup sangat menakutkan. Di antara ribuan lik, ada lik yang memiliki indera yang sangat kuat dan persepsi bahaya yang tajam. Bisakah kamu melarikan diri? Kalian semua akan mati. Niat membunuh muncul di mata Wang Xian. Dia melambaikan cakar naganya dan menyerang mereka secara langsung. Kita tidak bisa melarikan diri. Menyerang. Mata pembangkit tenaga lik memerah saat dia meraung dengan dingin. Berdengung, 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 berdengung. Dalam sekejap, semua jenis serangan diluncurkan ke Wang Xian. Beberapa lik memiliki bola mata yang padat. Setiap bola mata memancarkan cahaya merah darah. Beberapa lik dadanya terbelah saat sejumlah besar gas beracun mengalir ke depan. Semua jenis serangan aneh. Mati. Namun, kekuatan mereka masih belum cukup untuk Wang Xian. Ksatria Lik alam semesta level 7 terkuat tidak dapat menahan serangan Wang Xian. Bang! 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 Awo! Lawan! Lawan! Ada invasi musuh yang kuat. Suara tabrakan dan kesengsaraan terdengar. Dalam sekejap, hampir 1000 lik dibunuh oleh Wang Xian. Namun, masih ada beberapa lik yang berhasil menghindari pukulan fatal ini dan meraung ke bawah. Di dasar gua Kaisar Kalajengking surga ada kolam beracun. Seluruh kolam beracun memancarkan cahaya hitam hijau. Di dalam cahaya ini, ada banyak sosok yang tersembunyi. Tidak bagus, itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 8 ksatria alam semesta. Penguasa kota Cakar Kalajengking kami tidak ada di sini. Lik dengan mata vertikal besar berkata dengan ekspresi serius. Segera beritahu pemimpin kota untuk menggunakan gua surga untuk bertahan melawan musuh. Di sampingnya, ada sosok ramping dengan kepala yang indah, tetapi kepalanya penuh dengan ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling aneh adalah bahwa lik yang berbicara ini hanya memiliki kepala yang aneh dan indah ini dan tidak memiliki tubuh lain. Membunuh. Dia mengeluarkan niat membunuh yang dingin dan tubuhnya bergetar. Bunuh, siapapun yang berani menyerang kota Kaisar Kalajengking kita, mati. Sky Miasma, bangkit. Beberapa lik meraung. Aura yang mereka pancarkan semuanya ada di Universe Night level 7. Huala, di kolam racun di bawah mereka, seekor kalajengking hijau terbang keluar. Siapapun yang berani menyerang gua surga Kaisar Kalajengking kita akan mati. Suara padat yang terdengar seperti suara tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya datang dari tubuh kalajengking. Kalajengking itu berukuran sekitar 1000 meter. Retakan muncul di kehampaan di sekitarnya. Dia menatap Wang Xian yang berada di langit dan menyerbu ke depan dalam sekejap.
5 pembangkit tenaga lik di sekitar mereka saling bertukar pandang dan mengikuti kalajengking. Kalajengking ini sepertinya bukan pembangkit tenaga listrik yang dikenal di kerajaan Lik. Tidak, makhluk ini sedikit istimewa. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatap kalajengking yang menyerangnya. Kalajengking hijau dengan bintik hitam memancarkan aura yang menakutkan. Yang paling aneh adalah ada ribuan wajah di kepala kalajengking. Setiap wajah sangat ganas saat mereka menatap Wang Xian dengan mata haus darah. Dikatakan bahwa setiap kekuatan yang memasuki tanah purba yang membelah surga dapat menempati tanah yang diberkati. Setiap tanah yang diberkati memiliki efek yang berbeda. Kalajengking ini seharusnya monster penjaga yang diciptakan oleh kerajaan Lik menggunakan metode khusus. Monster ini tidak dapat meninggalkan tanah terberkati Kaisar Kalajengking, tetapi ia dapat melepaskan kekuatan yang menakutkan. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Tanah primordial yang membelah surga adalah benua pertama di alam semesta, dan itu juga merupakan keberadaan paling sentral. Itu telah memupuk ras yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja, itu juga memiliki tempat yang sangat mistis. PFFT. Pada saat ini, kepala kalajengking yang terbang membuka mulutnya satu persatu. Benang racun menyerang Wang Xian secara instan. Wang Xian memfokuskan pandangannya dan melambaikan tangannya. Kekuatan destruktif dari 5 elemen menutupi benang racun. Namun, yang mengejutkannya adalah benang racun menembus kekuatan penghancurnya secara instan. Dia bukan ksatria alam semesta biasa dengan kekuatan tempur level 8. Wang Xian bergumam. Pada saat berikutnya, pabrik penggilingan 5 elemen muncul di sekelilingnya. Naga yin yang melilitnya. Membunuh. Matanya dipenuhi dengan tatapan sinis saat dia menyerang kalajengking beracun. Bang! Cakar naga terbentuk dari lengannya mencakar kalajengking beracun. Kalajengking beracun itu juga menjulurkan cakarnya, yang mengalir dengan air beracun berwarna hitam kehijauan, untuk bertemu dengan cakar naga Wang Xian. Bang! Suara tabrakan terdengar. Wang Xian merasakan cakar naga sedikit menegang saat segala macam racun masuk ke tubuhnya. Naga yin yang melilitnya dan segera mengeluarkan racun. Bang! Di langit, 5 elemen Millstone telah berubah menjadi bayangan naga abu-abu yang turun dari langit. Di sekitar bayangan naga ilahi ini terdapat matahari, peti mati, pagoda, pedang es, pedang api, dan tali. Ledakan, serangan mengerikan dari 5 elemen Millstone mendarat di kalajengking. Di tubuh kalajengking, jeritan kesakitan terdengar. Lebih dari separuh wajah di kepala kalajengking hancur dalam sekejap dan terkorosi dengan cepat. Itu terlihat sangat berdarah. HMPH, kunci mata naga. Wang Xian mendengus dingin saat rantai terbang ke arahnya. Lawannya sangat kuat, menyerang. Di bawah, para ksatria semesta dari Scorpion Imperial City, para master level 7, melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka sedikit berubah. Pupil mereka menyempit saat mereka meraung. Hong, hong, hong. Kelompok ksatria semesta meraung dan menyerang rantai berwarna merah darah. Pada saat yang sama, seluruh surga gua Kaisar Kalajengking meletus dengan aura yang menakutkan. Kabut hijau beracun melonjak ke langit dari lubang. Kabut beracun ini seperti asap. Seseorang telah menginvasi kota Dewa Gua Surga kita. Seseorang telah menyerang. Semua warga Scorpion Imperial City, bersiaplah untuk berperang. Bersiap untuk bertempur. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Dalam sekejap, sosok-sosok melesat ke langit dari Scorpion Imperial City dan terbang menuju Gua Surga Scorpion Imperial. Lebih dari 10 juta orang di kota semuanya bergegas pada saat yang bersamaan. Energi yang menakutkan langsung melonjak ke langit. Menghadapi penjajah, semua orang di kota kerajaan Kalajengking bersatu. HMPH. Pada saat yang sama, Wang Xian mendengus di surga Gua Kaisar Kalajengking. Di seluruh Gua Kaisar Kalajengking surga, tidak ada makhluk hidup yang dapat mengancamnya, bahkan kalajengking beracun. Mati. Banyak rantai melilit kalajengking beracun. Serangan para ahli Night Level 7 alam semesta di sekitarnya tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan ketika mereka mendarat di rantai. Cakar naga Wang Xian mencakar kalajengking sekali lagi. Tidak. Lari. Ketika banyak wajah di kepala kalajengking melihat serangan menakutkan Wang Xian, semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka mengeluarkan jeritan yang mengerikan dan menggoyang-goyangkan tubuh mereka dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, di depan Wang Xian, ksatria alam semesta level 8 tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Cakar naga mencengkeram kalajengking dan gelombang energi melonjak ke tubuhnya. Oh tidak, tuan kota kita tidak ada di sini. Kami tidak cocok untuk pihak lain. Lari.
lari sekarang. Mata Lik Ksatria Alam Semesta level 7 sedikit menyipit ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan pihak lain. Berlari. Saat ini, mereka hanya bisa lari. Bisakah kita melarikan diri? Wang Xian melambaikan cakar naganya dan wajah ganas kalajengking berbisa itu hancur. Dia menyimpan kalajengking berbisa dan mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi untuk menyerang mereka. Seberapa menakutkankah kecepatan Wang Xian? Dia sebanding dengan Ksatria Alam Semesta level 9. Bahkan jika mereka ahli dalam kecepatan, mereka masih jauh dari Wang Xian. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Semua murid, lari, lari. Ksatria Alam Semesta level 7 merasakan kecepatan Wang Xian, dan keputusasaan muncul di mata mereka. Ada lumut yang memohon belas kasihan, dan ada lumut yang memperingatkan para murid di kota Kaisar Kalajengking di luar. Tapi tanpa kecuali, mereka dengan mudah dibunuh oleh Wang Xian. Hah, tidak baik. Para penguasa di Gua Kaisar Kalajengking bukan tandingan para penyusup. Mari kita kabur. Wajah murid-murid kota Kaisar Kalajengking yang terbang dari segala arah berubah drastis saat mereka mendengar suara-suara itu. Banyak pembangkit tenaga listrik segera berhenti. Mengaum, mengaum, mengaum. Saat berikutnya, raungan yang menakutkan terdengar. Wang Xian terbang keluar dari Gua Kaisar Kalajengking dan berubah menjadi tubuh naga ilahi. Saat ini, tubuhnya sudah mencapai ukuran 100.000 meter. Tubuhnya yang menakutkan seperti gunung, dan mengandung tekanan dan aura yang menakutkan. Dia mengayunkan tubuh naganya dan menyapukan ekor naganya ke segala arah. Energi keabu-abuan menyerang sekeliling dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak bagus, kekuatan lawan sangat menakutkan. Ayo cepat kabur. Lik di kota Kekaisaran Kalajengking merasakan kekuatan yang datang dari Wang Xian dan meraung ketakutan. Ledakan. Namun, kekuatan penghancur yang mengerikan itu telah menyebabkan kematian jutaan lumut secara instan. Mayat mereka jatuh ke tanah. Sialan, pembangkit tenaga listrik macam apa yang disinggung oleh kota Kekaisaran Kalajengking kita sehingga begitu menakutkan. Beberapa lik di kota Kekaisaran Kalajengking merasakan pemandangan ini dan melebarkan mata mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke kejauhan. Mengaum, mengaum, mengaum. Tubuh naga sejati, Dewa Naga Api. Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh api. Nyala api yang mengerikan menyembur ke segala arah. Nyala api yang mengerikan itu membuat semua lumut di sekitarnya tampak ngeri. Kamu ingin melarikan diri. Hari ini, Raja Naga ini akan menghancurkan kota. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan pikiran, 5 elemen penggilingan besar terbang mundur. Dia terbang ke depan. Pabrik besar 5 elemen berkembang pesat, mencapai radius lebih dari 100 juta kilometer. Berbagai harta numinos yang diperoleh dan harta karun tertinggi yang diserap menyerang Lik satu persatu. Lari-lari-lari. Bersembunyi di negara Dewa Kosmosmu. Lari cepat. Menghadapi amukan Wang Xian, kota Kekaisaran Kalajengking tidak memiliki cara untuk melawan. Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar saat api menyerang ke segala arah. Puncak gunung di sekitarnya runtuh dan bangunan-bangunan dibakar. Setengah dari kota Kekaisaran Kalajengking dilalap lautan api. Ditambah dengan kecepatan menakutkan Wang Xian, sejumlah besar lik dibunuh olehnya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil melarikan diri. Seluruh kota Skorpion Imperial dibantai olehnya dengan cepat. Pada saat yang sama, di kota utama kerajaan Lik, kota Lik. Kota Lik berdiri di atas tubuh mayat kerangka. Seluruh kerangka mayat tertanam di tanah. Mayat kerangka ini sangat besar sehingga sangat menakutkan. Dikabarkan bahwa pada permulaan alam semesta, kehidupan lahir di benua prasejarah yang membelah surga. Ketika kehidupan lahir, ia mengalami bencana besar dan mati di dalamnya. Kemudian, itu bergabung dengan benua prasejarah yang membelah surga dan membentuk surga khusus. Ratusan lik berdiri dengan penuh semangat di kepala kerangka besar itu. Di tengah mereka, ada setumpuk harta karun. Ketika harta karun ini berkumpul bersama, bahkan makhluk besar dari negara lik dipindahkan. Hahaha, kali ini panen negara lik kita tidak buruk, setiap kota akan mendapat bagian dari sumber daya. Di tengah tumpukan harta karun, Raja Liches berkata dengan wajah penuh tawa. Liches King, pendapatan kali ini setidaknya setara dengan panen kita selama lebih dari 100 juta tahun. Hehe, seperti yang diharapkan dari kekuatan terkuat di langit berbintang di sekitarnya, akumulasinya memang kaya. Haha, istana naga itu masih ingin bersaing dengan kita. Paling-paling, ada makhluk hebat alam semesta ksatria level 8,
namun mereka masih berani bersaing dengan kerajaan Lik kita. Mereka hanya mengejar kematian. Itu benar, bahkan jika kita menyinggung istana naga itu kali ini, itu sangat berharga untuk mendapatkan harta karun ini. Di sekitar mereka, para Lik Universe Knight level 8 tertawa terbahak-bahak. Kali ini, panen kerajaan Lik mereka terlalu besar. Yang paling penting adalah keuntungan ini sangat mudah bagi mereka, dan mereka tidak perlu membayar berapapun harganya. Adapun untuk menyinggung istana naga, mereka tidak mengambil hati. Kekuatan mereka lebih dari 10 kali lipat dari istana naga. Jika bukan karena aturan surga membuka benua utama, jika Raja Naga berani menjadi sombong di depan mereka, mereka pasti sudah membunuhnya sejak lama. Tepat pada saat ini, seekor Lik dengan ekor kalajengking panjang dan 2 penjepit besar di tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia segera mengeluarkan AI alam semesta, dan ketika dia melihat informasi di dalamnya, ekspresinya sangat berubah. Dia melambaikan tangannya, dan model kota berukuran 100 meter muncul di depannya. Dalam model kota, ada sejumlah besar loh dewa. Ketika dia melihat bahwa 90% dari loh dewa telah dipecahkan, pupilnya sedikit mengerut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di Scorpion Imperial City? Di samping, seorang ahli Lik melihat situasi di model kota dan ekspresinya berubah drastis. Dia langsung bertanya. Huf. The Great Lik dengan ekor kalajengking bernapas dengan cepat, dan ekspresinya berubah drastis. Aku tidak tahu. Scorpion Emperor City telah diserang oleh makhluk hebat. Semua ksatria alam semesta dan makhluk besar tingkat 7 telah terbunuh, dan 80% murid lainnya telah terbunuh. Mengaum, brengsek. Pemimpin Scorpion Emperor City meraung dengan marah. Ada 12 kota utama di negara mereka, dan setiap kota utama mewakili tanah yang diberkati. Itu setara dengan 1/12 kekuatan negara mereka. Dan sekarang sudah hancur. Sejumlah besar kekuatan hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada kalajengking berwajah 1000 di kota Kaisar Kalajengking, bagaimana bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Mungkinkah ada ksatria level 9? Di depan, seorang ksatria level 8 meraung dengan ekspresi serius. Kota Kekaisaran Kalajengking telah dihancurkan. Di tengah, Lik King menoleh dengan ekspresi dingin. Ya, Tuan Lik King. Kota Kekaisaran Kalajengking kami telah dihancurkan. Hanya beberapa murid yang lolos dan sekarang bergegas menuju kita. Tuan Kota Scorpion Imperial City menjawab dengan ekspresi muram. Sialan, siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menghancurkan kota Kekaisaran Kalajengking kita? Melaporkan kepada Lord Lik King, seorang murid dari Scorpion Imperial City segera menyapamu. Pada saat ini, seekor Lik masuk dari luar dan membungkuk. Biarkan dia masuk segera. Lik King segera menjawab. Lord Lik King, City Lord, kami, kota Kekaisaran Scorpion kami telah dihancurkan dan banyak ahli dan murid kami telah terbunuh. Kamu harus membalaskan dendam kami. Seekor Lik berjalan mendekat dengan wajah penuh kesedihan dan berlutut di depan mereka. Siapa yang melakukan ini? Scorpion Imperial City Lord terbang dengan tubuh gemetar dan menatapnya saat dia bertanya. Aku juga tidak tahu. Itu adalah naga ilahi. Tubuh Lik bergetar dan dia menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di depan mereka. Dalam gambar tersebut, seekor naga dewa mengibaskan ekornya dan energi yang menakutkan menyebabkan kematian jutaan murid kota Kekaisaran Kalajengking. Naga ilahi. Semua ahli kerajaan Lik tampak murung saat melihat pemandangan di gambar. Saat ini, hanya naga leluhur, naga cahaya ilahi, dan istana naga yang kuat. Seorang ahli Lik menoleh dan berkata dengan suara rendah. Naga suci berdarah murni dengan sepasang sayap. Ini adalah Raja Naga dari Istana Naga, Raja Naga dari Istana Naga. Saya telah melihat informasi ini di sistem kecerdasan buatan. Pada saat ini, pembangkit tenaga Lik menggeram dengan suara rendah. Raja Naga dari Istana Naga. Dia pasti memakan hati beruang dan nyali macan tutul untuk menyerang kerajaan Lik kita. Ekspresi Lik Powerhouse berubah ketika dia mendengar ini dan dia menggeram dengan keras. Beberapa saat yang lalu, mereka mengatakan bahwa Istana Naga biasa saja dan mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Tapi sekarang, mereka mengetahui bahwa pihak lain telah menghancurkan kota Kekaisaran Kalajengking mereka. Menamparkan wajah, ini adalah tamparan wajah yang terang-terangan. Itu memang Raja Naga itu. Sialan, ayo segera pergi dan hancurkan Raja Naga itu. Pakar Lik membenarkan. Tatapannya menyapu kerumunan di sekitarnya saat dia meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Istana Naga, mereka mencari kematian. Jika itu benar-benar Raja Naga itu, Raja ini akan menghancurkan Istana Naga itu.
Lik King meraung dengan wajah penuh amarah. Hilangnya kota utama merupakan kerugian besar bagi kerajaan Lik. Di dalam Scorpion Emperor City, ada petarung level 8 ksatria alam semesta. Ada lebih dari 10 ksatria alam semesta level 7 dan 10 ksatria alam semesta level 6. Jika mereka semua dibunuh oleh Kaisar Naga, maka keuntungan mereka kali ini mungkin tidak sebesar kerugian mereka. Lagi pula, untuk memelihara makhluk hebat Night level 8 alam semesta, mereka tidak hanya membutuhkan sumber daya, tetapi juga peluang. Formasi teleportasi yang mengarah ke Scorpion Emperor City telah dihancurkan, dan formasi teleportasi di dalam Scorpion Emperor Grotto Heaven juga telah dihancurkan. Kami hanya bisa bergegas dari kota Chouling. Segera, makhluk hebat dari kerajaan Lik melapor kepada mereka dengan ekspresi muram. Mendengar berita ini, mereka semua terbakar amarah. Ayo ayo, aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuh Lik King, dan dia segera terbang ke formasi teleportasi. Penghancuran kota utama juga menyebabkan kerugian besar bagi kerajaan Lik. Pada saat yang sama, Wang Xian masih berada di Gua Kaisar Kalajengking ketika sekelompok ahli dari kerajaan Lik menyerbu. Setelah dia membunuh sekelompok ahli, sisa lumut di seluruh kota mulai membunuh dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, dia telah menghancurkan lebih dari separuh kota. Setelah merasakan bahwa tidak ada lagi lumut di kota, dia tidak melanjutkan untuk menghancurkan kota. Sebaliknya, dia datang ke tanah yang diberkati ini. Melayang di atas kolam beracun, Wang Xian mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tanah terberkati yang begitu unik. Racun di kolam beracun ini cukup untuk meracuni ksatria alam semesta level 8 sampai mati. Singkirkan itu dan biarkan Ba Qi dan yang lainnya membuatnya menjadi senjata ofensif. Wang Xian bergumam. Dengan lambaian tangannya, racun dalam jumlah besar memasuki sarang induk dan disingkirkan olehnya. Jumlah racun di kolam itu tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Itu sekitar puluhan ribu ton. Setelah dia mengambil semua racunnya, ada batu hitam di dalamnya. Batuan hitam ini memiliki banyak lubang kecil. Racun merembes keluar dari lubang kecil ini. Sayang sekali bahwa sebagian besar gua surga dan tanah yang diberkati di benua pembuka surga dan primal tidak dapat diambil. Mereka terhubung ke benua. Saya dapat mengambil racunnya, tetapi saya tidak dapat mengambil tanah yang diberkati ini. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku harus pergi. Melihat waktu itu, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jika semua ahli dari kerajaan Lik menyerbu, Wang Xian tidak akan menjadi tandingan mereka. Jika saya menghancurkan sebuah kota, saya bisa bersiap untuk menghancurkan kota berikutnya. HMPH, kecuali ada 3-4 ahli ksatria alam semesta level 8 yang menjaga kota, aku bisa menghancurkannya. Mata Wang Xian terasa dingin saat dia terbang keluar dari gua surga Scorpion Emperor Grotto. Dia melihat peta di sekelilingnya dan terbang ke satu arah. Dia tidak pergi ke kota terdekat karena formasi teleportasi kota ini telah dihancurkan olehnya. Jika para ahli dari kerajaan Lik ingin bergegas, mereka akan dipindahkan ke kota terdekat. Selanjutnya, Wang Xian tidak terburu-buru. Setelah menghancurkan sebuah kota, dia bisa berjalan-jalan di sekitar benua ini. Ikuti tur tanah purba yang membelah surga ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tidak lama setelah Wang Xian terbang keluar dari kota Kekaisaran Kalajengking, banyak sosok agung terbang dengan tidak hati-hati. DMN Raja Naga. Dari jauh, mereka melihat bahwa lebih dari separuh kota Kekaisaran Kalajengking berada di lautan api. Mata mereka merah darah dan dipenuhi amarah. Tuan kota dari Scorpion Imperial City muncul di atas Scorpion Imperial City dalam sekejap. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi yang sangat suram. Lautan api menyelimuti Scorpion Emperor City. Selain api, hanya ada bau darah di sekitarnya. Tidak ada mayat bawahannya. Seluruh kota Kaisar Kalajengking telah sepenuhnya menjadi kota yang hancur. Di bawah akal sehatnya, lebih dari 90% dari 10 juta murid di Scorpion Emperor City telah meninggal. Ini bukan kerugian kecil bagi kerajaan Lik. Ayo pergi ke Gua Surga. Lik King terbang langsung ke surga Gua Kaisar Kalajengking dengan wajah muram. Ketika mereka memasuki Gua Surga Kaisar Kalajengking, tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Kecuali Gua Surga Kaisar Kalajengking, tidak ada yang lain. Gua Surga Kaisar Kalajengking dilindungi oleh Kalajengking Racun Berwajah Seribu. Kalajengking Racun Berwajah Seribu tidak lemah, tapi masih dibunuh oleh Raja Naga. Raja Naga sangat kuat. Seorang ahli dari kerajaan Lik melihat sekeliling dengan wajah muram dan berkata dengan suara yang dalam. Raja Naga dari Istana Naga adalah Naga Dewa Murni.
Mereka membunuh beberapa naga dewa lainnya dan memiliki banyak harta tertinggi yang diperoleh. Kekuatan mereka jelas tidak bisa diremehkan. Aku benar-benar tidak menyangka Raja Naga begitu jahat. Terakhir kali dia melihat kami, dia tidak berani bergerak. Sekarang dia benar-benar berani menyelinap menyerang kerajaan Lik kita. Lik kurus dengan topi bambu, yang terlihat seperti orang tua, berkata. Dia mengulurkan lengannya yang seperti tulang hitam dan melambaikannya dengan lembut di depannya. Dalam kehampaan di depannya, gambar Wang Xian muncul. Dalam gambar, Wang Xian sedang membunuh kalajengking berbisa berwajah 1000. Sebagai klan penyihir yang kuat, mudah bagi klan Lik untuk menyelidiki situasi di sini. Selain itu, dengan kekuatan Wang Xian saat ini dan kekuatan Heaven Arise saat ini, mustahil baginya untuk menghentikan penyelidikan para ahli dari kerajaan Lik. Oleh karena itu, Wang Xian tidak ikut campur sama sekali. Jadi bagaimana jika mereka mengetahui bahwa dialah yang melakukannya? Ke-11 ahli Lik sedikit menyipitkan mata mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi serius. Untuk dapat menghancurkan kalajengking berbisa berwajah 1000 dengan begitu cepat, banyak ahli Lik yang hadir berpikir bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Tidak peduli apa, jika Raja Naga dari Istana Naga berani menyerang negara Lik kita, itu berarti mereka akan memulai perang. Raja Lik menatap mereka dengan dingin, matanya dipenuhi rasa dingin. Jika Istana Naga ingin memulai perang, maka negara Lik kita tidak perlu khawatir sama sekali. Hancurkan Istana Naga. Dia meraung 4 kata terakhir. Hancurkan Istana Naga. Pemimpin pasukan yang mengelilingi langit berbintang telah menghancurkan satu kota kerajaan Lik, sehingga kerajaan Lik secara alami dapat membalas dendam dan menyatakan perang. Tuan Lik King, Raja Naga sangat kuat. Dia kemungkinan besar menuju ke kota-kota kita yang lain sekarang. Kita harus siap. Seorang Lik City Lord berbicara dan sedikit mengernyit. Jika kita pergi untuk menghancurkan Istana Naga, maka begitu Raja Naga terus menyerang kota utama kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kami pasti akan membalas dendam karena menghancurkan kota kekaisaran kalajengking kami. Tuan kota meraung dengan niat membunuh, saya punya ide. Separuh dari ahli akan menyerang Istana Naga, dan separuh lainnya akan tinggal di kerajaan Lik. Semua kota utama akan ditutup dan siaga tinggi. Setelah kota utama diserang, beritahu semua orang untuk datang dan membantu serta menghancurkan Istana Naga. Oke, Lik King merenung sejenak dan mengangguk berat. Selama mereka waspada, mereka hanya perlu beberapa detik untuk bergegas membantu melalui formasi teleportasi. Raja Naga hanya satu orang, jadi tidak sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Setengah dari ahli di kerajaan Lik sudah cukup untuk melawan dan membunuh Raja Naga. Adapun separuh lainnya, mereka akan pergi mengepung Lu Singkong dan menyerang Istana Naga. Kembali dan rencanakan. Raja Lik memerintahkan. Sekelompok pembangkit tenaga listrik segera terbang menuju kota utama di belakang mereka. Saat kerajaan Lik sedang mendiskusikan segalanya, Wang Xian telah meninggalkan kota kekaisaran kalajengking. Dia menggunakan skala naga 8 tokoh untuk dengan mudah mengubah auranya untuk mencegah dirinya dikejar. Saya tidak bisa terbang lebih dalam. Orang terkuat di tepi tanah primordial yang membelah surga adalah ksatria alam semesta di level 8. Jika saya masuk lebih dalam, akan ada yang lebih kuat. Selain itu, wilayah tempatku berada sekarang tampaknya merupakan wilayah kekuatan kuat lainnya. Wang Xian melihat peta di AI dan bergumam. Itu lebih berbahaya di daerah yang lebih dalam. Wang Xian tidak siap untuk menjelajah lebih dalam. Di tepi tanah prasejarah yang membelah surga, kekuatan kerajaan Lik bisa menempati peringkat 3 teratas. Wilayah dia sekarang juga merupakan wilayah kekuatan yang sangat kuat. Aku akan berkeliling selama 5-6 hari sebelum menuju ke kota berikutnya. Wang Xian sedang membuat rencana di benaknya saat dia terbang ke arah kanan. Dia saat ini terbang dalam bentuk manusia. Dalam wujud manusia, dia tampak sangat kecil di tanah kacau yang membelah surga. Terkadang, bak biasa jauh lebih besar darinya. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika dia terbang selama 3 hari di tanah kacau yang membelah surga, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba datang dari front kiri. Merasakan fluktuasi energi ini, dia terkejut. Fluktuasi energi ini seperti harta karun. Dia sedikit menyipitkan matanya dan dengan cepat terbang ke arah itu. Mata naga. Ketika dia secara bertahap mendekat, dia merasakan gelombang aura, dan mata naga itu berkedip. Adegan di depannya muncul di garis pandangnya, dan perisai kuning tanah perlahan terbang dari bawah tanah. Seluruh perisai tampak sangat kuno. Bahkan ada pola langit dan bumi di atasnya. Ini, harta spiritual yang digali. Wang Xian tercengang. Ada banyak harta spiritual yang diperoleh di benua primal yang membuka surga,
terutama harta spiritual yang diperoleh. Jika seseorang beruntung, seseorang akan dapat mengambilnya di benua primal yang membuka surga. Dimungkinkan untuk mengambil harta spiritual yang diperoleh, tetapi kemungkinannya bahkan lebih rendah. Penemuan harta spiritual merupakan kesempatan bagi makhluk hidup manapun. Jika seseorang bisa mendapatkan harta spiritual, itu akan menjadi harta milik dirinya sendiri. Perisai di depannya berisi kekuatan yang kuat. Itu pasti tidak pada tingkat harta karun tertinggi yang diperoleh. Ini adalah harta karun tertinggi yang diperoleh. Saya benar-benar tidak menyangka akan menemukan harta karun tertinggi yang diperoleh. Keberuntungan saya cukup bagus. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Harta yang diperoleh juga merupakan harta yang kuat bagi pembangkit tenaga listrik di levelnya. Saya bukan satu-satunya. Ada banyak orang di sekitar. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Di garis pandangnya, ada 3 kelompok orang di sekitar perisai kuning tanah. Ada banyak binatang setan ular piton raksasa kuning bersahaja dengan tanduk kuning bersahaja. Mereka memindai sekeliling mereka dengan mata dingin. Eksistensi yang tampak seperti mumi terbungkus kain putih. Ada juga lebih dari 10 ahli Lik dari kerajaan Lik. 3310.